Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kali ini akan mereview punya Mas Azhar Amaliyah Umbara. Di progres sebelumnya saya ngasih komentar di sini bahwa saya belum bisa mengevaluasi item karena indikator belum benar. Ya, jadi indikatornya itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Oke, sekarang ini Mas Azhar menyusun alat ukur tentang komitmen organisasi. Definisi operasionalnya udah oke, aspeknya udah selesai, nah tinggal kemudian indikator. Dan di sini saya sudah baca, indikatornya sudah cukup baik, ada beberapa yang masih perlu diperjelas. Seperti ini, di aspek komitmen berkelanjutan ada indikator merasa kebingungan mencari pengganti kegiatan selain organisasi. Itu kan ya. Nah, item ini tidak ideal untuk mengukur aspek di mana komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomis. Jadi, indikator-indikator di komitmen berkelanjutan harusnya itu adalah pertimbangan-pertimbangan individu tentang bagaimana untungnya atau bagaimana ruginya ketika seseorang itu bertahan atau pergi dari sebuah organisasi gitu. Jadi kalau cuma merasa kebingungan mencari pengganti kegiatan selain organisasi ini kurang menekankan sisi benefit-nya, sisi keuntungannya. Ini kayak, ya buat ngisi-ngisi waktu luang aja lah, gitu. Itu akan ambigu sama perilaku yang seperti itu. Maka ini perlu diganti dengan yang lebih spesifik, yang lebih dapat mengukur komitmen berkelanjutan, seperti itu. Lalu di komitmen normatif ada indikator mempercayai bahwa bertahan di organisasi merupakan keharusan. Nah, ini masih perlu diperjelas atau ditambahi ya keterangannya. Kenapa? Karena karena indikator ini harusnya mengukur tentang komitmen normatif, yang di mana definisinya adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan moral dan etis. Jadi harusnya indikator-indikator di sini menekankan bahwa eh, seorang subjek punya pertimbangan atas moral dan etis untuk bertahan di organisasi. Misalnya indikator ini dirubah menjadi mempercayai bahwa bertahan di organisasi dalam situasi apapun merupakan tanda kesetiaan seorang anggota atau merupakan kewajiban anggota yang baik kayak gitu. Nah, jadi itu akan menonjolkan pertimbangan moral dan etis seorang anggota untuk bertahan di organisasi yang sekarang sedang diikuti. Nah, kalau yang di item sebenarnya tidak banyak yang ini, tidak banyak yang perlu diperbaiki, cuma memang perlu dijelaskan ya. Ini untuk indikator memaknai organisasi sebagai hal yang penting, ada item organisasi memiliki banyak arti secara pribadi bagi saya. Ini kurang jelas dan ambigu, karena memiliki banyak arti seberapa banyak, gitu kan ya. Arti seperti apa? Nah, ini kurang ideal untuk mengukur hal penting dari organisasi bagi hidup saya. Lalu di indikator selanjutnya ada saya nyaman di samping anggota organisasi lainnya. Ini untuk mengukur indikator merasa menjadi keluarga dengan anggota organisasi lainnya. Akan lebih bagus kalau kemudian dirubah saya nyaman bergaul dengan anggota organisasi lainnya. Karena nyaman di samping ini agak ambigu dengan kehadiran fisik gitu kan ya. Kalau kehadiran fisik, orang bisa nyaman dan tidak nyaman. Nyaman karena misalnya, memang teman-temannya baik, ramah, harum-harum gitu kan ya. Tapi bisa juga tidak nyaman karena ada temannya yang bau ketek. Kan bisa kayak gitu kan ya teman-teman. Jadi membuat item itu harus kemudian seobjektif mungkin, sejelas mungkin, sehingga tidak multitafsir oleh responden yang mengisi. Kemudian saya bisa bebas bercerita dengan organisasi lainnya. Ini juga membingungkan ya. Apakah saya bisa bebas bercerita dengan teman organisasi lainnya? Ini juga mengandung bias ya. Jadi kalau saya bisa bebas bercerita itu kenapa?
gitu kan ya. Menjadi keluarga itu tidak harus kemudian bisa bebas bercerita, ini juga dipengaruhi oleh kepribadian. Ada orang yang self disclosure-nya luar biasa ini ya, tinggi, ada yang kemudian tidak gitu. Jadi menjadi keluarga, kenyamanan dalam bergaul itu tidak selalu harus ditandai dengan bisa bebas bercerita. Sebaiknya diganti dengan item lain yang lebih sesuai. Jadi misalnya saya leluasa bercerita gitu kan ya. Jadi tidak oh bisa bebas gitu sih. Leluasa bercerita itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang di organisasi saya welcome gitu loh sama saya. Tuh, masalah saya mau bercerita atau tidak itu pilihan saya. Jadi tidak ada apa ya, faktor kepribadian yang kemudian bisa menjadikan bias. Lalu ini saya merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap organisasi. Ini juga itemnya harus diubah menjadi agar tidak ambigu karena merasakan rasa memiliki itu apa? Apa dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang dapat dipahami apa? Tuh, apakah saya merasa terikat gitu kan? Saya merasa saya misalnya saya bangga terhadap identitas saya sebagai anggota organisasi. Ya, rasa memiliki ini apa sih gitu yang sesuai untuk mengukur indikator merasa terikat secara emosional pada organisasi. Lalu yang ini akan sulit bagi saya untuk segera meninggalkan organisasi ini walaupun jika saya menginginkannya. Ini untuk mengukur indikator merasa bertahan di organisasi memberikan keuntungan. Nah, lagi-lagi saya bilang bahwa untuk aspek ini gitu kan ya, yang udah berubah jadi item dari jadi indikator ini adalah penekanannya di benefit benefit and cost gitu kan ya. Untung rugi gitu kan. Dan dalam konstruk ini subjek ditanyai tentang alasannya bertahan gitu kan ya. Bukan kemudian ini kalau saya ingin kenapa saya ingin meninggalkan organisasi berarti nggak sah dong gitu loh. Harusnya alat ukur ini mengukur tentang alasan seseorang bertahan di organisasinya. Itu. Jadi perlu dirubah. Mungkin bisa dirubah seperti saya sangat sulit atau gimana ya? Karena ini benefit berarti saya merasa tidak mungkin meninggalkan organisasi ini karena itu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi saya, atau saya akan kehilangan banyak hal jika saya terpaksa atau dipaksa untuk meninggalkan organisasi ini, gitu. Yang ini saya merasa rugi gitu jika keluar dari organisasi. Nah, ini harusnya dimasukkan ke aspek yang di bawahnya, di indikator yang di bawahnya, karena ini tentang kerugian. Nah, ini juga ya harusnya ya tadi ya. Berarti item ini harusnya tadi tentang keuntungan. Jadi saya berpikir atau saya berpendapat, menurut saya bertahan di organisasi akan terus-menerus membawa manfaat bagi saya, kayak gitu. Karena yang tentang kerugian ada di sini, di indikator ini. Oke, kemudian organisasi memberikan kontribusi pada hidup saya sehingga saya berkinerja maksimal. Ini juga perlu dijelaskan, berkinerja maksimal ini dalam hal apa? Apakah dalam hal kuliah, atau kemudian di organisasi, atau kemudian di bidang lainnya, seperti itu. Kemudian merasa kebingungan mencari pengganti kegiatan selain organisasi ini tadi yang ini, yang saya beri highlight ini indikatornya harus diperbaiki dulu baru kemudian itemnya disesuaikan. Oke, ya itu aja. Nggak ada hal yang terlalu mendasar untuk apa ya, untuk diperbaiki, tinggal menyesuaikan item-item aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.